Bab 10, Jangan khawatir, aku sanggup menafkahimu, bagian pertama. Mendengar suara, Kina mengangkat pupilnya yang indah, baru melihat jelas bahwa pria di dalam mobil adalah Ezra. Hari ini dia memakai baju tentara militer dan celana kamuflase, lengan berwarna madu berada di atas setir mobil tampaknya sangat kekar dan bertenaga, ada rasa anggun seperti aura tentara yang agresif, jarinya sangat cantik. Kukunya sangat bersih dan rapi. Kina mendesah, memang ketampanannya sampai ke tingkat nasional. Pria di mobil melihat dia tercengang, pupil dinginnya terbersit kilat dingin, lalu dengan suara serak dan bas berteriak, "Kina!" Apa? Kina tiba-tiba tersadar, wajahnya yang mungil nan cantik sangat kebingungan. Ezra langsung turun dari mobil, berputar ke tempat duduk penumpang dan membukakan pintu untuknya, naik. Tubuh yang tegak dan tinggi membentuk bayangan di hadapan Kina. Dia menahan napasnya, di bawah tatapan Ezra yang serius dan memaksa, dia masuk ke dalam mobil dengan gemetaran, kedua tangan yang putih memegang tasnya dengan erat dan gugup. Bersama pria ini, dia merasa sangat tertekan, rasanya kekurangan oksigen, dan juga jantungnya berdebaran. "Ken, kenapa kamu bisa datang?" tanyanya, mengira sebelum pergi menemui orang tuanya, mereka berdua tidak akan bertemu. Bagaimana juga dia adalah seorang tentara, dia merasa mau keluar masuk dari markas sangat merepotkan. "Datang mencarimu pergi makan," katanya, dengan mahir dan elegan mengendalikan setir mobil, lalu melajukan mobilnya perlahan. Tapi Kina melirik ekspresinya yang kuat itu, dia menelan ludahnya, dan menelan penolakannya. Tangan putih dan lembut memegang tas dengan erat. Sampai sekarang dia merasa dia menikah kilat seperti sebuah mimpi, masih tidak terbiasa tiba-tiba punya seorang suami secara hukum. Layak mata elang yang tajam melihat wanita di sebelahnya, dia berusaha membuat nada bicaranya terdengar lembut, "Aku adalah suamimu, aku harap kamu tak takut padaku." Dia adalah istri Ezra, sudah ditakdirkan dari dulu, hanya saja dia sudah lupa. Kina mengangguk dalam diam, tak berbicara. "Ingin makan apa?" tanyanya. "Semuanya bisa, ingin makan sesuatu?" Dia berpikir serius selama beberapa detik, bagaimana jika kita makan kepiting dan lobster? Musim ini adalah musim tepat untuk makan kepiting, dagingnya banyak dan segar. Dia mengangguk. Kina menelepon orang tuanya, mengatakan yang sebenarnya kalau dia pergi makan dengan Ezra, jadi tak pulang makan malam. Setelah mengakhiri panggilan, di dalam mobil menjadi hening, mereka tidak berbicara lagi. Setelah setengah jam, mobil pelan-pelan berhenti di sebuah restoran seafood kelas atas, Seafood Majesty. Restoran seafood pertama di kota Leicester, dekorasi di dalamnya sangat mewah, dipenuhi dengan emas dan megah, lampu kristal mempesona, lampu yang menyilaukan, rasanya seperti masuk ke dalam istana. Ezra, sebenarnya kita tidak perlu datang ke tempat mewah begini," ucap Kina dengan pelan dan takut. Dengar-dengar makan di Seafood Majesty bisa mencapai 200 juta lebih, ini terlalu mewah. Telapak tangan yang besar dan lembut pria di sebelahnya menggenggam tangannya yang mungil, seperti biasanya menggunakan nada dingin dan sedikit ketidaksenangan, berkata, "Jangan memanggil nama lengkap aku." "Oh," Kina menunduk. Pupilnya melihat tangannya yang digenggam, wajah mungil dan putih berubah menjadi merah, jantungnya berdebar. Ezra baru menjawab pertanyaan, "Jangan khawatir, aku sanggup menafkahimu." Meskipun dia tidak bekerja di KRC Internasional, tapi dia mempunyai komisi saham, setiap hari makan enak dan mahal, menafkahi 10 orang dia pun tidak masalah. Manajer di restoran adalah seorang pria paruh baya, mengenali tidak sedikit pengusaha dan politikus yang terkenal. Melihat mereka berdua berjalan masuk, dia langsung bisa mengenali Ezra. Langsung menyuruh orang yang awalnya melayani tamunya di awal, langsung berjalan cepat ke arah Ezra dan Kina. "Tuan muda kedua," manajer toko memanggil dengan hormat, tatapannya dapat terlihat keterkejutan. Bukan karena kunjungan Ezra mendadak, tapi karena dia menggenggam seorang wanita muda. Tuan muda kedua tak bisa menyentuh wanita. Rumor ini sudah beredar luas di lingkaran kelas atas ini,
Pernah sekali dia melihat seorang wanita yang terkenal di Weibo, sengaja menyentuh tuan muda kedua, alhasil tuan muda kedua langsung mengalami alergi, langsung masuk rumah sakit. Kejadian ini saat itu dihebohkan selama beberapa saat. Saat ini menggandeng seorang wanita cantik muncul, apakah bisa tidak terkejut? Ezra mengangguk, berkata, saya ingin ruangan pribadi dengan pemandangan bagus. Baik, tuan muda kedua ikut aku. Manajer restoran langsung menjawab dan membawa jalan untuk mereka berdua. Meskipun tuan muda kedua tidak bilang, tapi dia bisa melihat bahwa wanita ini sangat spesial bagi tuan muda kedua. Dia bisa merasakan bahwa tuan muda kedua menjaga dan melindungi wanita ini. Manajer restoran memberikan mereka ruangan pribadi dengan pemandangan bagus, seluruh ruangan didekorasi dengan mewah. Sinar orange matahari terbenam di bagian barat masuk ke dalam ruangan dari jendela kaca yang besar, menyinari sebuah dekorasi berwarna emas. Dalam sekejap muncul bayangan lingkaran samar, dan suasana hati yang indah dan mewah. Ezra membawa Kina berjalan ke depan meja makan yang ada di depan jendela besar, dengan anggun menarikkan kursi untuknya, mempersilakannya duduk, lalu berjalan ke hadapannya. Di hari senja, di depan jendela besar, sepasang pria wanita duduk bertatapan, bagaikan lukisan yang sangat indah. Setelah kejadian memilih cincin kemarin, dia sedikit banyak bisa memahami sifat Kina. Dia pasti tidak berani memesan yang mahal dan enak, jadi menanyakan apa yang ingin dia makan, lalu memesan makanan. Untuk berjaga-jaga, manajer restoran langsung melayani mereka berdua, juga menyuruh pelayan pria mengantarkan makanan. Setelah itu Ezra pun menyuruh mereka keluar. Di atas meja makan terpampang banyak sekali makanan pembuka yang indah dan enak, kepiting sebesar piring, lobster mala, dan juga hidangan utama mewah lainnya. Sup yang segar. Kina melihat sampai kebingungan, tidak tahu harus bagaimana memulainya. Makanlah makanan pembuka dulu, baru makan yang lain, ucap Ezra, membantunya memilih. Melihat tangannya yang kebingungan, dalam tatapan dingin melintas sebuah kilau senyum. Kina sedikit malu mengangguk, juga tidak begitu terikat lagi. Setelah memakan hidangan pembuka, langsung mengarah ke kepiting besar. Melihat Kina mematahkan capit kepiting, tangan kecil putih dan cantik itu beresiko bisa terluka oleh capit kepiting. Ezra pun mengerutkan keningnya. Kamu makan hidangan utama yang lain dulu, ucapnya, lalu membawa pergi kepiting besar di hadapan Kina. Dengan tenang menggunakan alat pencapit kepiting, gerakan indah dan berseni mengambil keluar daging kepiting, lalu diletakkan di piring bersih lainnya, lalu meletakkannya di hadapan Kina. Makanlah. Kina mengangkat kedua pupilnya melihat Ezra, lalu melihat daging kepiting di atas meja, hatinya berdesir seperti batu yang dilemparkan ke air danau yang tenang. Bibirnya tersenyum, dengan pelan dan lembut berkata, terima kasih, pria tampan ini selalu begitu pengertian dan teliti. Bab 11, uang ini, anggap saja mahar, bagian pertama. Kina, kita adalah suami istri, kelak harus bersama selamanya. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa berubah, kamu harus membuka hatimu menerima aku, harus perlahan membiasakan keberadaanku. Ucap Ezra dengan tegas dan dominan. Tidak berharap Kina memperlakukannya seperti orang asing begitu segan, sopan, dan menghormati. Di dalam suasana yang mencekam begini, melihat pria yang anggun dan dingin di hadapannya, Kina sepertinya hanya mengangguk. Aku mengerti. Ezra berdehem membalasnya, dia senang terhadap reaksi Kina yang seperti ini. Kesepakatan tercapai. Ezra sambil makan, sesekali melayani Kina, mengupaskan kepiting, lobster. Meskipun mereka jarang berbicara, tapi suasana makan malam sangat bagus. Setelah makan malam, Ezra membawanya pulang. Di depan pintu kompleks Sadewa, Kina melepaskan sabuk pengaman, sepertinya teringat sesuatu. Oh, benar, kalau kamu tidak buru-buru kembali ke markas, apa bisa menunggu belasan menit? 20 menit, Ezra mengangkat lengannya melihat jam tangannya. Kalau begitu kamu tunggu di sini. Setelah mengatakannya, Kina langsung buru-buru turun dari mobil, berjalan masuk ke dalam komplek. Sesampai di rumah, melihat kedua orang tuanya duduk di sofa menonton berita,
Sesekali saling memandang dan berbicara, sangat romantis dan hangat. Di dalam ingatannya, orang tuanya tidak pernah bertengkar, tidak pernah saling marah entah apakah karena sudah menikah. Kina tiba-tiba merasa sedikit tersentuh. Bergandengan denganmu sampai hari tua, kurang lebih mungkin seperti ini. Ibu Libra melihat putrinya kembali, langsung berkata, Kina, kamu sudah pulang? Kenapa tidak suruh Ezra naik ke atas duduk sebentar? Ibu nanti dia harus kembali ke markas. Aku kembali mengambilkan barang untuknya. Kina memegang hidungnya dan menjawab, kalau begitu cepat, jangan membuatnya menunggu. Ayah Libra mendesak, Kina buru-buru masuk ke dalam kamar, lalu cepat sekali sudah keluar dan meninggalkan rumah. Sesampai di depan pintu komplek, melihat mobil Ezra masih di sana, dia terengah-engah berjalan mendekat, mengeluarkan selembar giro dari tasnya. Ini kukembalikan padamu. Matanya menjadi kelam dan dingin. Ezra tidak mengambilnya, malah melihat wajahnya. Apa maksudnya? Kina menggigit bibir, ragu sejenak, baru berkata. Sebelumnya aku bilang padamu bahwa keluargaku punya banyak utang, itu hanya membohongimu. Cepat kembalikan uang ini pada orang lain. Minggu lalu dia pergi ke bank memeriksa, menyadari bahwa giro ini sungguhan, ini milik grup keluarga Allison. Sedangkan mobil yang dia bawa hari ini bukanlah Rolls-Royce, melainkan mobil Passat terbaru seharga 400 juta. Saat makan tadi Kina tanya, dia jawab bahwa mobil ini pinjaman. Oleh karena itu dia menganggap uang ini pasti dipinjam juga. Uang ini punyaku, anggap saja sebagai mahar, ucapnya dingin. Sebelumnya tidak bisa menghubungi Vito, makanya dia meminta keluarga ibunya, grup keluarga Allison, untuk membukakan selembar giro. Tak disangka wanita ini mengira ini adalah uang pinjaman. Kina malah salah paham dengan perkataannya, membesarkan matanya dengan terkejut berseru, kamu mendapatkan uang ini secara ilegal? Pantas saja dia seorang tentara, malah bisa mentraktirnya makan seafood mewah. Bibir Ezra yang dingin mengejang. Sesaat kemudian, bukan, kondisi keluargaku sedikit rumit, nanti kalau ada waktu baru aku jelaskan padamu. Dia melihat waktunya, lalu berkata, uang ini kamu simpan sendiri, atau berikan kepada ibu atau bapak mertua, aku kembali ke markas dulu. Setelah itu, lalu membelokkan mobilnya dengan keren, melaju pergi. Kina pulang sekolah langsung kembali ke kantor, baru saja duduk sebentar, melihat kepala departemen membawa seorang wanita cantik dan seksi masuk kemari. Tubuh wanita itu tinggi dan langsung, mengenakan gaun ramping Versace menonjolkan lekukan tubuhnya yang anggun dan jelas, rambut merah bergelombang besar terurai, wajah yang cantik juga dibarengi dengan riasan tipis. Wanita yang cantik dan seksi, semuanya, hentikan pekerjaan kalian. Ucapan kepala departemen menarik perhatian semua guru, berkata lagi, aku perkenalkan sebentar guru baru, Tias Libra. Halo semuanya. Namaku Tias Libra, merupakan guru magang di Departemen Seni. Kelak kita semua adalah rekan kerja. Jika ada kesalahan, mohon bimbingan semua senior. Tias memasang senyuman indah dan elegan, sikapnya sangat rendah hati. Tatapan tanpa jejak melewati Kina, bibir berwarna merah mawar itu tersenyum. Selamat datang, kelak kita punya 2 orang ibu Libra. Keduanya adalah guru magang, sungguh sangat berjodoh. Ibu Zarah tersenyum ramah. Dia berjalan ke arah Tias, menjulurkan tangan. Halo, namaku Zarahwati Saras, guru politik. Halo, kelak mohon bimbingan Ibu Zarah. Tias tersenyum tipis, menjabat tangan Ibu Zarah. Selanjutnya, dia menyapa satu persatu guru di dalam kantor. Pada akhirnya, Tias berdiri di depan meja Kina, menjulurkan tangan kanannya, dengan penuh makna berkata, kamu ibu Libra yang sama marga denganku, kan? Aku Tias, senang bertemu denganmu. Halo, aku Kina. Kina tersenyum lembut sambil berdiri, baru saja ingin menjulurkan tangan bersalaman. Tias tiba-tiba langsung menarik tangannya, berbalik dan berkata dengan guru lainnya, oh, benar, aku membawakan hadiah untuk semua guru. Aku lupa bawa dari mobil. Mohon tunggu sebentar, aku pergi ambil sekarang. Kina menarik tangannya dengan sedikit canggung,
Melihat punggung Tias yang menjauh, juga tidak berpikir terlalu banyak, hanya kembali duduk di kursi. Tidak lama kemudian, Tias membawa beberapa kantong kembali ke kantor, membagikan hadiah untuk para guru di kantor. Kesan baik para guru terhadapnya pun bertambah. Setelah membagikan hadiah, dia berseru terkejut, dengan segan berkata, "Ibu Libra, sungguh maaf, aku tidak tahu ada berapa guru di dalam kantor. Kamu tidak kebagian hadiahnya, hadiah tidak penting, yang penting Ibu Libra punya niat ini." Kina tersenyum ramah. Tias tak bisa menahan diri berkata, "Kalau begitu nanti siang aku traktir makan siang, tidak boleh menolak, anggap sebagai permintaan maaf karena aku tidak memberimu hadiah." Kina melihatnya bersikeras, tidak mengatakan apapun, hanya menunduk. Siang hari, di restoran kantin, "Oh, benar, Ibu Kina, dengar-dengar hari Jumat lalu ada acara makan malam Universitas R. Aku juga ada pergi, tapi sepertinya tidak melihatmu." Tias mengangkat pupilnya melihat Kina, sepertinya berkata tanpa sengaja. Sendok sup Kina terjatuh ke meja kantin, wajahnya yang putih menjadi panik. "Saat itu ada sedikit masalah, aku duluan meninggalkan acara," ucapnya sambil menunduk dan merasa bersalah. "Hari Jumat lalu, malam yang konyol." "Oh, benarkah?" Tias tersenyum lembut sambil bertanya, matanya memancarkan kilau dingin. Ezikra langsung terduduk di sebelah Kina, tersenyum lembut berkata, "Ibu Kina, kebetulan sekali." Bab 12, dari kecil hingga besar, bagian pertama. "Apakah Dik Okto sudah makan?" tanya Kina basa-basi, lalu memperkenalkan, "Ini adalah Ibu Tias Libra, guru baru hari ini. Ibu Tias, ini adalah murid di kelas aku, Ezikra." Terhadap Kina memperkenalkan Tias padanya, Ezikra bahkan malas melihat orang itu. Sepasang mata yang terpikat menatap Kina lurus, bibir indah tersenyum anggun dan lembut. Nada bicaranya tetap ramah dengan nada yang tak tertahankan. "Ibu Kina, semalam bukankah kamu bilang mau traktir aku makan? Kalau begitu sepakat hari Minggu, awalnya hari Jumat." Namun, sebuah pesan singkat membuatnya berubah pikiran. "Ah," perkataannya membuat Kina tercengang, setelah tersadar berkata, "Maaf Dik Okto, hari Minggu aku ada urusan." "Ibu Kina, apakah kamu tidak ingin mentraktirku makan, makanya berkata begitu?" Ezikra tersenyum bertanya. Ezikra melihat dia tidak menghindari makan bersama ini, jadi percaya bahwa dia sungguh ada urusan. Setelah terdiam beberapa detik, berkata, "Kalau begitu hari Jumat saja." "Baiklah, hari Jumat aku bisa." Kina mengangguk setuju. Setelah itu, pelayan mengantarkan makanan Ezikra kemari. Tias memakan makanannya dengan tenang, sama sekali tidak keberatan dirinya dianggap seperti manusia tembus pandang, dan juga diam-diam melihat Ezikra dan Kina mengobrol. Tersenyum dingin berpikir dalam hati, tidak disangka tuan muda kecil keluarga Okto, keluarga terkaya nomor 1 di negara R, menyukai Kina. Setelah makan siang sampai setengah, ponselnya berdering. Kina mengeluarkan ponselnya melihat, itu adalah panggilan dari Ezra. "Halo, ada apa?" tanyanya. "Sudah makan belum?" tanya pria itu dingin. "Sedang makan di kantin sekolah, bagaimana denganmu?" "Sudah makan." Suara itu sangat menyejukkan. Keesokan harinya, sore hari pulang sekolah, seorang abang kurir muncul di depan pintu kantor. "Permisi," tanya, "siapa Ibu Kina?" "Aku." Kina mengangkat sebelah tangan. "Ada apa?" "Ada pesanan kamu, mohon ditanda terima." Abang kurir yang tampan itu berbicara, meletakkan sebungkus makanan di atas mejanya. "Tunggu, aku tidak ada pesan makanan. Apakah kamu salah?" Kina melihat label Carson restoran mewah bintang 5, wajahnya kebingungan. "Tidak salah, seorang tuan bermarga Okto yang memesannya." Dua abang kurir masih belum bicara, ponsel Kina sudah berdering. Dia melihat nama tertera di layar, langsung tahu siapa yang memesan makanan ini. "Apakah kamu sudah menerima makanan yang aku pesan?" Suara di ujung telepon sana, Ezra bertanya dengan tenang. "Baru sampai." Kina menjawab jujur. Kelak tidak perlu pergi ke kantin makan lagi." Kina menerima makanan itu, setelah mengantarkan abang kurir, baru berkata, "Itu kelak kamu tidak perlu memesan makanan yang mahal untukku. Aku sanggup menafkahimu." Nada bicaranya sangat dominan. Menambahkan lagi,
kamu terlalu kurus, makanlah sedikit yang bergizi. Aku tidak kurus, Kina mencubit pinggangnya, berkata dengan tidak senang. Dada, nafas Kina tertahan oleh jawabannya, ukurannya 34C, ukuran sempurna untuk wanita Asia, bagian mananya kecil? Bagian mananya? Tak disangka pria yang biasanya pendiam ini malah sangat mesum. Dia dengan kesal berkata, entah siapa yang waktu itu menculik dan menikahiku, keberatan dadaku kecil, kamu cari yang besar. Tapi aku suka sahabat dari kecil. Dia bicara dengan makna tersirat. Apa? Tanya Kina dengan bimbang. Tak apa, aku sibuk dulu. Setelah itu, tidak menunggu Kina bicara, lalu mengakhiri panggilan itu. Kina menyimpan ponselnya dengan kesal, membuka makanan itu. Itu adalah makanan seafood yang dia suka, ada daging dan sayur, penyajiannya sangat bagus, aromanya sangat mengunggah selera, juga ada sup, camilan, dan buah sungguh jangan terlalu banyak dan mewah. Makanan Ibu Libra hari ini mewah sekali. Zarahwati pulang sekolah langsung kembali ke kantor, melihat meja kantornya dipenuhi dengan makanan Carson, tidak bisa menahan untuk mengejek. Kina melambaikan tangan padanya, berkata, ada yang traktir, aku tidak bisa menghabiskannya sendirian, kalau Ibu Zarah tidak keberatan, boleh makan bersama. Di kantor ini, hubungan dia dengan Ibu Zarah yang paling bagus. Ibu Zarah juga pernah mengajarinya beberapa kelas. Haha, lebih baik tidak perlu, jika aku makan, kamu tidak akan kenyang. Zarahwati menolak dengan tersenyum. Tidak, Kina berdiri menariknya mendekat, meletakkan satu porsi di hadapannya. Makan bersama saja, kalau tidak dihabiskan juga sayang sekali. Kalau begitu, aku tidak segan lagi. Zarahwati melihat dia sudah berbicara sampai seperti ini, juga segan menolak. Kina sambil makan nasi, baru teringat barusan Esra di telepon mengatakan, aku suka sahabat kecil, oleh karena itu dia bertanya pada Zarahwati, oh, benar, seorang temanku datang bertanya padaku, seorang pria mengobrol dengannya, tiba-tiba berkata, aku suka sahabat kecil, apa kamu tahu apa maksudnya? Coba kamu ceritakan apa yang mereka ceritakan, baru aku analisis. Ibu Zarah bicara dengan tidak sabar. Kina ragu sebentar, baru berkata, yang pria bilang temanku sangat kurus, temanku bertanya bagian mananya yang kurus? Lalu pria itu bilang, dada, sepertinya berterima kasih temanku sudah marah. Lalu pria itu menambahkan, tapi aku suka sahabat sejak kecil. Zarahwati mendengar demikian, dalam sekejap tersenyum berkata, hahaha, temanmu sudah dipermainkan oleh pria itu. Dipermainkan bagaimana? Kina bertanya dengan wajah polos. Ibu Libra, sahabat sejak kecil itu artinya apa? Tanya Zarahwati balik. Sepasang pria wanita yang bermain dari kecil sampai dewasa, seharusnya begitu kan? Zarahwati melihatnya menjelaskan dengan serius. Mengerti artinya dan langsung menjelaskan padanya, pria itu bilang dada temanmu kecil, lalu juga suka sahabat sejak kecil, maksudnya adalah, meskipun dadamu kecil, tapi aku suka bermain dari kecil hingga besar. Dia sambil berbicara sengaja memasang ekspresi sembrono, menjulurkan tangan ke depan dada Kina, mau memegang dada. Kina masih tercengang sesaat, baru tersadar. Dalam sekejap wajahnya merah, hampir tak bisa menahan nada kasarnya. Astaga, dipermainkan, tak disangka pria yang tampaknya serius. Namun, diam-diam malah begitu bajingan dan mesum.